Awal yang biasa malam Jumat itu, Kuyan baru saya reda. Andi masih dingin menembus jaket denim yang dikenakan Fahmi, seorang mahasiswa semester akhir yang baru saya pulang dari kampus karena mengikuti kelas tambahan. Ia memotong jalan lewat dan belakang pasar tradisional Pasar Wetan, yang dikatanya sudah lama tutup sejak kebakaran besar 2 tahun lalu. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Ada cahaya temaram dari balik reruntuhan pasar. Lampu minyak, suara riuh dan bau harum kemenyan yang dimengguar. Padahal, seharusnya tempat itu sudah lama gelap dan sepi. Rasa penasaran mengalahkan logika Fahmi melangkah masuk, pikirnya mungkin sedang ada acara atau syuting di film. Pasar yang hidup di tenda reruntuhan begitu melangkah melewati gerbang besi berkarat, Fahmi mendapati pemandangan tak masuk akal. Pasar itu hidup penuh orang di pedagang di denden wayah pucat menyayakan barang-barang aneh keris berlumur darah kering, boneka bayi bermata merah, yang tandanya berdetak mundur. Pembelinya, ada yang berkepala angin, ada yang dimelayan, bahkan ada yang tanpa bayangan. Fahmi mulai merasa merinding, namun langkah kakinya tak bisa berhenti. Seorang nenek dengan sorotan mata kosong menyodorkan kain kafan sambil berkata, "Mau?" Baru dipakai semalam. Fahmi menjelenu panik dan berbalik, tapi jalan keluar tak terlihat lagi. Pertemuan dengan peniaga pasar dari arah tenda pasar, lonceng tua berdentan. Sosok tinggi besar, berjubah hitam dan wajah ditutupi topeng besi. Melangkah pelan ke arah Fahmi, ia disebut peniaga pasar. Kau masuk tanpa izin, manusia setiap yang masuk, harus membawa persembahan atau tidak akan bisa keluar. Fahmi gemetar, ia membuka tasnya, hanya ada laptop, buku catatan, dan air mineral. Persembahanmu tidak cukup, kata penjaga itu, suaranya seperti dua lempeng logam yang digesekkan. Tawaran dan periangan seorang gadis muda, berambut panjang dan mengenakan kebaya lusuh, menjampiri. Matanya kosong, namun suaranya lembut. Ada satu jalan keluar, tukarkan nyawamu dengan ingatanmu. Kau akan keluar, tapi tak akan tahu siapa dirimu. Fahmi menolak, tiba-tiba waktu di pasar seperti berhenti. Semua makhluk memandangi ke arahnya, penjaga pasar mendengkat tangan, dan tanah di bawah Fahmi terbelah. Pelarian dan kebenaran dalam kepanikan, Fahmi lari tanpa arah. Setiap kios yang dilewatinya menunjukkan dirinya sendiri, sedang berdiri di pasar. Sedang tertidur di antara mayat, sedang tertawa bersama makhluk tak dikenal. Semua seolah-olah pasar ini bukan sekadar tempat, tapi cermin dari jiwanya yang terlibat. Lalu ia melihat satu kios yang tak ramai, kios kecil dan cermin tua. Ia mendekat dan melihat bayangannya, tapi bukan dirinya. Wajah itu lebih tua, dengan mata merah dan kulit pucat. Kau sudah pernah ke sini sebelumnya, Fahmi, suara dari cermin berkata. Kau bukan tamu, kau pedagang yang lupa. Akhirnya yang tak pernah selesai, tiba-tiba Fahmi terbangun. Ia ada di kamarnya, yang menunjukkan pukul 3 pagi. Semua terasa nyata, namun juga seperti mimpi. Namun ketika ia membuka laptop, latar belakangnya bukan logo kampus, tapi gambar pasar wetan dan sosok penjaga pasar berdiri di tenda layar. Dan di depan pintunya tergeletak secari kertas. Kami tunggu kau Jumat depan, yang dan lupa persembahannya.